meter aja. Indonesia tercatat sebagai negara dengan kekayaan flora dan fauna yang sangat tinggi. Namun, seiring berkembangnya peradaban manusia, tak jarang pertemuan dengan satwa liar berujung konflik yang saling merugikan. Wah, hati-hati. Wow. Tak hanya menjelajah alam, petualangan saya kadang diwarnai misi penyelamatan aneka satwa. Apalagi kalau bukan untuk menjaga kelestariannya. Dapat. Daratan Riau memiliki perkebunan sawit terluas se-Nusantara. 188.000 hektar diantaranya terhampar di Kabupaten Pelalawan. Ekspansi lahan secara masif berimbas pada ekosistem yang semakin tidak seimbang, hingga terjadi sumber konflik antara hewan dengan manusia. Desa Dondangan ini wilayahnya berdekatan dengan kebun sawit, makanya nggak heran di sekitarnya itu masih banyak hewan-hewan buas. Nah sekarang ini saya mau rescue ular, karena barusan ada warga yang melihat ular. Arah ke sana, Pak. Ke sana. Karena memang ini pas banget berdekatan dengan kandang kambing. Ular itu ngincar kambing yang ada di dalam. Ketika ketahuan dia mulai lari dan mengikuti arus air. Berarti ini kita mulai rescue-nya ke arah sana? Iya, kita harus ngikutin arah airnya. Oke. Bukan tidak mungkin, binatang melata yang kami cari memilih air untuk kabur. Kalau menurut laporan tadi dia ngincer kambing, berarti ularnya itu sangat besar. Dan Bang Amar tadi bilang, kalau abis hujan kayak gini, sarangnya itu tergenang oleh air, justru malah banyak ular yang keluar. Makanya semua momennya serba pas. Selain gesit, di dalam air tubuh ular juga cukup samar, sehingga butuh kejelian mata untuk menemukannya. Mana? Wah! Wah! Mana, Bang? Kebetulan ini memang jalannya licin sekali. Kabur lagi ya, Bang? Oke. Cepat banget larinya ke sini. Iya. Ular kembali menghilang masuk ke dalam air. Itu. Wah! Ah! Nyerang, ularnya nyerang. Ya. Wow, besar. Nah ini udah muncul ularnya, tapi ini lagi agresif-agresifnya. Ukurannya sangat besar sekali, makanya banyak orang yang harus handle. Pergerakan ular dalam air jauh lebih gesit dibanding di daratan. Wow! Cara nangkap ular sebesar ini, jangan ditarik ekornya, karena ular bisa mati. Oke. Jadi kita harus nariknya di atas ekor. Cuma karena posisi kepala yang dekat ekor, jadi kita harus mengalihkan pandangannya dulu. Oke. Ular segera kami tarik ke darat, dengan harapan pergerakannya akan lebih lambat dan mudah ditangkap.
Ganas banget itu ularnya. Menghadapi ular sebesar ini tidak dapat hanya mengandalkan alat tangkap hook. Jadi ini kepala ularnya harus ditutup pakai kain yang basah biar kita bisa menangkap bagian dalamnya. Jadi pakai kain basah tuh biar berat. Kain basah dapat mengaburkan indera pendeteksi panas pada ular. Pergerakannya menjadi tidak terlalu agresif. Aman, lepas baju pelan-pelan, baju pelan-pelan, buka pelan-pelan. Oke, tekan badannya, Tekan. Wow, Bareng bang. semangat. Tunggu badannya tekan. Bareng bang. Nggak kuat. Tarik. Dorong. Udah. Aman. Nah, ini Kak. Lepet. Ya. Kepala yang sebesar ini nih. Kepala yang sebesar ini. Jadi ini ciri-ciri ular liar. Itu kepalanya lebih besar daripada badannya. Gede banget. Aduh. Karena ular di alam liar dia memakan mangsa yang ukurannya itu lebih besar dari badannya. Jadi ukuran kepala pasti akan lebih besar. Piton ini diperkirakan memiliki usia puluhan tahun. Wah, ini sekitar 7 meter aja. Kurang lebih ya, 7 meter. Besar banget. Ini beratnya juga berapa ya? Ini karena ular di alam, jadi cenderung badannya itu tidak terlalu gemuk. Iya. Karena dia mendapatkan mangsa itu tidak mesti dapat, jadi sedapatnya dia. Jadi postur badannya ideal. Senjata piton adalah lilitan. Semakin panjang tubuhnya, semakin besar pula mangsa yang dapat dilumpuhkan. Oh, masuk. Jarak yang harus kami tempuh menuju titik relokasi tidaklah dekat. Kami harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman, sehingga aman bagi manusia dan ular itu sendiri. Sebelah mana nih, Mbak? Ini tempatnya udah cocok banget nih. Untuk lepasin si ular piton besarnya di sini. Karena ini vegetasinya juga pasti padat. Vegetasi padat, pohon-pohonnya juga besar-besar semua, menandakan kalau hutan ini masih bagus. Berarti sumber makanannya juga banyak ya di sini? Pasti banyak banget. Sumber makanan banyak, dekat dengan air. Jadi ini udah cocok. Oke, ayo Bang, kita langsung lepas Boleh, aja. ayo. Proses ini tidak boleh berlangsung lama agar ular tidak semakin stres. Di atas turunkan. Terus, oke, terus. Sampai oke, hampir. Oke, ini kepala di sini. Enggak mau. Nah, dia naik lagi dia. Mundur, ambil diangkat mundur. Nah, mundur pelan-pelan. Pelan. Kepala yang sana. Oke, langsung mundur. Oke. Mantap. Ini ularnya lagi beradaptasi untuk mulai mencari jalan. Wow, mulai ke arah sini. Dia tidak membutuhkan waktu yang lama karena memang asalnya dari hutan, kembali lagi ke hutan. Cuma kita kasih habitat yang lebih cocok. Hutan hujan tropis merupakan habitat alami ular piton. Pepohonan yang rapat menyediakan tempat persembunyian bagi ular.
Berpetualang ke daerah Marga Tabanan, Bali Barat, saya pun menemui persinggungan antara manusia dengan ular. Menjawab laporan warga, saya dan tim Bali Reptile Rescue segera bergerak ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Nah, ini kita belum tahu pasti jenis ularnya itu apa karena di sini berbatasan langsung dengan kebun, sawah, dan hutan. Jadi bisa ular apapun yang masuk, dan ini kayaknya lagi mengincar ternak warga. Ini ada di kandang ayam lokasinya. Wow, ini. Sampai di lokasi, kami menemukan kandang ayam dan tumpukan barang-barang tidak terpakai. Menurut laporan warga, di sanalah mereka menemukan hewan melata tersebut. Aman, kita bawa keluar. Oh, dia dikit, guys. Wow, ini lumayan kecil juga ukurannya ya? Ini udah dewasa ini ya. Oh, udah Ya. punya koros segini Iya. ya? Ini bisa nyampe 1 meter ataupun di atasnya ini. Agak agresif. Ular koros bertubuh ramping, kepala kecil, dan pola warna legam yang membantunya menyamar di lingkungan yang gelap. Nah, meskipun ular ini kecil ukurannya, tapi ini terkenal dengan kesitnya. Jadi ini pergerakannya cepet banget. Tapi nggak berbisa, ini aman ya? Ya, aman ini. Cuman dia juga agak agresif nih. Agak sedikit gatal ini kalau kena gigit ular ini. Jadi ketika merescue ular, belum tentu kita cuma dapat 1 ular kemudian pergi gitu. Kita harus memastikan dulu di tempat ini nggak ada ular lagi, karena takutnya ada lagi yang bisa jadi lebih berbahaya juga ya. Sini ada pergerakan di bawah. Benar saja, kami menemukan ular king cobra. Wow, King Cobra Ed. King Cobra. Dikenal sebagai ular predator, sepertinya ular raja ini sedang mengintai ular tikus. Nah, ini karena ularnya ternyata king cobra dan ini mengerikan sekali. Iya. Makanya ini harus Oke, tahan ya. Oke, Bli bisa pindah ke sini, Bli. Atau bisa tarik situ. hati-hati Bli. Besar banget, ay. Ya, boleh mundur, Jen. Mundur, Jen. Ya. Wih. Hati-hati. Woi. Dengan pengalaman tim yang mumpuni, akhirnya kami berhasil menangkap ular paling berbisa ini. Nah, jadi ular king cobra yang kita temukan di kandang ayam ini bukan untuk memangsa ayam, melainkan untuk kemungkinan memangsa ular koros yang kita temukan pertama tadi. Ular king cobra adalah salah satu jenis ular berbisa terpanjang dan paling berbahaya di dunia. Gigitannya dapat mengakibatkan kematian orang dewasa dalam hitungan menit. Nah, ini kok bisa-bisanya keluar kayak gini? Nah, jadi gini Jen, kelenjar bisa si ular king cobra ini berada tepat di belakang mata, yaitu daerah sini ke sini ya. Nah, kalau kita pijit otomatis dia akan keluar. Oh gitu. Berarti itu menghubungkan ke taring ya? Iya, Langsung betul. ke taring ya? Langsung ya, oke. Langsung ke taring. Ini dengan jumlah segini bisa membunuh gajah dewasa selama 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Ya. Racun king cobra bisa menghancurkan sel tubuh dan merusak sistem saraf. Gejala awal rasa sakit yang hebat di lokasi gigitan, mulai dari pembengkakan, mual, muntah, pusing, dan kelemahan umum. Ini mahal nih. Ini agak kental ya. Kalau disentuh nggak berpengaruh ya bagaimana kulit ya? Kalau disentuh nggak berpengaruh ataupun kena kulit itu Asal nggak ada luka berpengaruh. ya? Asalkan kita nggak ada luka. Oke. Nah, dia kental. Oh iya bener kayak madu ya. kental. Iya, warnanya juga agak kekuningan ya. Bali dan Sulawesi merupakan pulau paling timur yang menjadi habitat penyebaran ular king cobra di Indonesia. Bali Tengah hingga Bali Barat memang menjadi tempat persebaran king cobra di Pulau Dewata. Nah, Bli, saya penasaran nih,
ular king cobra di habitat aslinya. Gimana kalau habis ini kita herping? Boleh. Boleh ya? Mudah-mudahan Oke. kita nemu ya. Ya.